Cerita berlanjut ketika Brian, salah satu pandai besi terhebat ras dwarf, terkejut melihat semua yang dilakukan oleh Eiffel. Oleh karena hal itu, dia menjadi sangat yakin, orang yang membuat kartu yang sedang Eiffel gunakan merupakan master terhebat yang ada di dunia ini. Di sisi lain, Leping yang tidak mengetahui orang yang sedang bertarung dengan Qin adalah Eiffel, ikut terkejut, sambil mengungkapkan dia tidak menyangka manusia di dunia ini ternyata bisa bermain kartu, dan bahkan menggunakannya untuk bertarung. Elizabeth yang sedang duduk di sampingnya, hanya bisa terdiam mendengar perkataannya. Pada saat itu, serangannya Eiffel sedikit lagi akan mengenai Qin. Tidak diam saja, Qin langsung merapal sebuah mantra untuk melancarkan serangan. Saat kedua serangan tersebut saling berhadapan, terjadi ledakan yang sangat besar. Merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Qin, Eiffel menyadari bahwa Qin sebenarnya berada di tahap Demon Spirit tingkat 3. Ternyata, kartu yang sedang Eiffel gunakan saat ini merupakan kartu replika dari kartu asli yang diberikan oleh Leping. Jika dia ingin menang, dia berpikir bahwa dirinya harus menggunakan kartu asli. Namun sayangnya, dia masih belum bisa mengendalikannya dengan baik. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak menggunakan kartu asli, karena dia khawatir hal itu akan membunuh Qin. Tiba-tiba saja, Qin muncul tepat di atasnya, sambil bersiap menyerang menggunakan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tidak diam saja, dia langsung menggunakan kartu replika untuk membuat penghalang. Setelah terjadi ledakan yang sangat dahsyat, Eiffel yang telah terluka cukup parah, secara tidak terduga langsung mengatakan bahwa dirinya sudah kalah. Eiffel sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menang, dia mengaku kalah karena menurutnya perjuangan yang telah ia lakukan sudah cukup. Pada saat itu, ada sosok bayangan yang sedang terbang ke arahnya Qin. Saat Qin menyadari sosok bayangan tersebut, sosok bayangan itu langsung merasuki tubuhnya. Saat itu, matanya seketika berubah, melihat hal tersebut, Eiffel jelas terkejut. Ternyata, sosok bayangan itu merupakan Great Apostle yang secara diam-diam mengendalikan tubuhnya Gaola sebelumnya. Oleh karena hal itulah, mereka semua sempat merasakan kekuatan milik Serikat Kegelapan dari dalam tubuhnya Gaola. Setelah Great Apostle tersebut mengendalikan tubuhnya Qin sepenuhnya, dia mulai menyerang ke segala arah untuk menghancurkan penghalang yang ada di arena itu. Perbuatannya membuat semua penonton panik, jadi mereka mulai berlari ke segala arah untuk mencari tempat perlindungan. Leping yang masih berada di tempat duduknya, tiba-tiba berdiri, lalu menanyakan kepada Elizabeth, apakah mereka perlu bertindak. Menyadari Leping mulai merasa khawatir, Elizabeth dengan santai malah menyuruhnya untuk menunggu dan tidak perlu melakukan apa-apa. Elizabeth juga mengingatkan Leping, kalau dia ingin menguasai dunia, dia harus beradaptasi dengan kejadian kecil seperti ini. Sementara itu, di ruangan yang dikhususkan untuk orang-orang yang sangat penting, Evo yang sedang memperhatikan Elizabeth dengan Leping, tiba-tiba mengungkapkan, kalau dia akhirnya mengerti semuanya. Dia berpikir, Leping dan Elizabeth bisa berada di tempat ini, karena mereka berdua telah mengetahui akan terjadi kejadian seperti ini di tempat ini. Tidak hanya itu, dia juga berpikir, tujuan Leping pergi ke tempat ini hanya untuk melihat dirinya dan putrinya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oleh sebab itu, dia sangat berharap bahwa putrinya akan menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Di sisi lain, tetua Bali yang sedang memperhatikan Evo, berpikir kalau Evo sedang mengkhawatirkan putrinya, tapi menurutnya, jika Evo turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan putrinya, hal itu menandakan bahwa guildnya Evo tidak cukup kuat untuk menghadapi Serikat Kegelapan dan harus dibubarkan. Namun jika hal itu benar-benar terjadi, dia berencana membawa Evo kembali ke guildnya untuk menjadi tetua baru, karena dulu Evo merupakan anggota Guild Sword Saint-nya. Sementara itu, di arena, Eiffel yang sudah merasa sangat yakin kalau sosok bayangan yang merasuki tubuhnya Qin adalah Apostle dari Serikat Kegelapan, langsung memutuskan menggunakan kartu asli untuk menghadapinya. Pada saat itu, terlihat sihir yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya Eiffel. Merasakan sihir tersebut, Apostle itu mulai berkeringat dingin, oleh karena itu, dia berpikir harus membunuh Eiffel saat ini juga sebelum terlambat. Namun saat dia mulai melancarkan serangan terkuatnya, sosok bayangan yang sangat besar muncul langsung melindungi Eiffel. Melihat hal itu, Brian terkejut, karena dia merasakan, kartu yang sedang Eiffel gunakan saat ini merupakan kartu yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tagore Severus, seseorang yang sering membaca catatan kuno untuk diteliti, berpikir apa yang sedang Eiffel lakukan saat ini sangat sulit untuk dipercaya, karena dia menyadari,
sosok bayangan yang dipanggil oleh Evel merupakan salah satu dari 13 prajurit suci yang ada di dalam catatan kuno. Tetua Bali, yang juga saat ini sudah sangat terkejut, sempat menanyakan kepada Evo, apakah trik yang sedang Evel gunakan saat ini adalah trik yang Evo gunakan untuk mengalahkan ratusan apostle sebelumnya. Evo yang sedang khawatir, mencoba untuk tetap tenang, lalu dia membenarkan pertanyaan Tetua Bali, dengan berkata, "Benar, aku menggunakan 9 kartu sebelumnya, tapi saat ini Evel hanya menggunakan 5 kartu." Pada saat itu, Evel mulai menyerang menggunakan kartu. Namun sayangnya, apostle tersebut dapat dengan mudah menghindari semua serangannya. Tapi tanpa diduga, apostle tersebut ternyata sudah sangat ketakutan, karena semua serangan yang Evel lancarkan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melarikan diri. Namun sebelum itu, dia sempat berjanji bahwa dia akan kembali setelah dirinya berhasil mengendalikan tubuhnya Qin sepenuhnya. Tidak diam saja, Evel langsung memerintahkan sosok bayangan yang ia panggil untuk menghalanginya. Setelah itu, sosok bayangan tersebut langsung menyerangnya, sehingga dia pun terhempas dengan sangat kuat. Pada saat itu, 3 sosok bayangan lainnya muncul secara tiba-tiba, dan langsung mulai menghempaskannya secara terus-menerus. Dia pada saat itu sudah sangat kesakitan, oleh karena hal itulah, dia mulai merapal mantra sihir terkuatnya untuk menyerang balik. Saat itu, salah satu dari sosok bayangan tersebut langsung memunculkan kubus untuk mengurungnya, sehingga dia langsung membatalkan mantra yang ia rapal, karena mungkin saja, jika dia tetap melancarkan serangan tersebut malah akan mengenainya, karena dia sudah terkurung di dalam kubus yang sangat padat saat ini. Di sisi lain, Evel tiba-tiba menjentikkan jarinya, untuk memerintahkan semua sosok bayangan tersebut secara bersama-sama mulai mengecilkan kubus itu. Ternyata, kubus itu tidak berpengaruh pada tubuhnya Qin, oleh karena itu, hanya apostle itulah yang mati terjepit oleh kubus tersebut. Karena kekuatan yang ia keluarkan begitu kuat, topeng yang ia pakai secara tidak sengaja hancur, dan pada akhirnya identitasnya ikut terbongkar. Di sisi lain, Qin yang berhasil selamat, telah pingsan, namun dia telah menerima luka yang cukup parah. Evo yang masih memperhatikan Leping dan Elizabeth, tiba-tiba tersenyum, sambil berpikir, bahwa semua yang putrinya lakukan telah membuat mereka berdua merasa puas. Namun secara tiba-tiba, Elizabeth menatapnya dengan serius. Hal itu tentu saja membuatnya terkejut, oleh karena hal itulah, dia langsung menunduk, sambil meminta maaf, karena dia takut pertunjukan yang putrinya tunjukkan sebelumnya tidak dapat memuaskannya. Leping yang menyadari perhatian Elizabeth telah teralihkan kepada seseorang, langsung melirik ke arah orang tersebut, dan akhirnya dia tahu bahwa orang itu sebenarnya adalah Evo. Oleh sebab itu, dia langsung menyapanya, sambil berkata, bahwa dia mempunyai banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Namun sayangnya, Evo malah salah memahami maksudnya, dia mengira, Leping mempunyai banyak pertanyaan karena dia tidak puas dengan keterampilan kartu miliknya dan putrinya. Menyadari Evo sangat menghormati pria dan wanita yang sedang duduk di tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki tiket VIP, Tetua Bali bertanya-tanya dalam hatinya, siapa kedua orang tersebut sebenarnya? Singkat waktu, terlihat Tetua Bali yang telah mengundang Leping, Elizabeth, serta semua orang yang telah diperkenalkan di part sebelumnya untuk membahas sesuatu. Pada saat itu, Leping berbisik kepada Elizabeth, bahwa dia bertanya-tanya kenapa mereka berdua bisa diundang di ruangan ini. Mendengar perkataannya, Elizabeth menyuruhnya untuk tetap santai, karena untuk menguasai dunia, Leping harus mencari informasi terlebih dahulu. Jadi dengan diundang di tempat ini, mereka mungkin saja bisa mendapatkan informasi. Di sisi lain, Tetua Bali secara tiba-tiba mengucapkan selamat kepada Evo, karena guildnya berhasil memenangkan kompetisi. Namun, Evo malah menyuruhnya untuk tidak mengungkit hal tersebut, karena dia berpikir, ada masalah lain yang lebih penting yang harus dibahas terlebih dahulu. Setelah itu, dia mulai memperkenalkan Leping dan Elizabeth kepada mereka semua, dengan berkata, "Perkenalkan, pria ini adalah Tuan Leping, seorang dermawan yang telah menyelamatkan diriku dan putriku sebelumnya." Saat dia akan memperkenalkan Elizabeth, dia tiba-tiba berhenti, karena pada saat itu, Elizabeth langsung menatapnya dengan serius. Hal itu membuat mereka terkejut, dan di saat yang sama, mereka berdua seketika berkata, "Tidak bisa dikatakan." Mendengar perkataannya,
Tetua Bali menanyakan dengan serius, kenapa mereka berdua mengatakan sesuatu seperti itu. Evo yang sudah tidak bisa berkata-kata, karena kutukan yang Elizabeth tanamkan di lehernya mengeluarkan cahaya, hanya bisa terdiam. Namun di sisi lain, Leping malah mengira, Evo hanya bisa terdiam saat akan memperkenalkan Elizabeth, karena dia khawatir jika identitasnya Elizabeth yang sebenarnya akan terungkap, akan membuat semua orang yang ada di tempat tersebut ketakutan. Oleh sebab itu, Leping berencana untuk membantunya. Tapi sebelum itu, dia berbisik kepada Elizabeth, menanyakan apa tidak masalah dirinya akan memanggilnya manusia biasa. Saat Elizabeth mengizinkannya, Leping langsung mengatakan, bahwa dia dan Elizabeth sebenarnya berasal dari suku kecil yang ada di wilayah selatan. Dia juga berkata, bahwa Elizabeth adalah putri suku tersebut, sedangkan dia adalah seorang menteri kehidupan di sana. Mendengar itu, Ash tiba-tiba mengungkapkan, bahwa kampung halamannya juga berasal dari wilayah selatan. Menyadari Leping saat ini sedang membantunya, Evo tidak tinggal diam, dia langsung berkata, bahwa benar Leping dan Elizabeth berasal dari wilayah selatan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu mereka, keterampilan kartunya, dan kartu yang ia pakai saat ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Leping kepadanya. Leping tersenyum, menganggap apa yang dikatakan oleh Evo sudah berlebihan, karena dia berpikir, keterampilan kartunya masih sangatlah buruk jika dibandingkan dengan keterampilan kartunya Evo. Pada saat itu, Leping tiba-tiba berkata, bahwa dia ingin belajar ilmu pedang dari Evo. Mendengar itu, Luna terkejut. Dia merasa penasaran, kenapa Leping masih ingin belajar ilmu pedang, padahal kartu milik Evo adalah barang pemberian darinya. Dia merasa penasaran karena dia sadar, bahwa kartu tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun, Qin malah menyuruhnya untuk tetap diam, karena menurutnya, ini bukan waktu yang tepat untuk mereka berbicara. Di sisi lain, Evel yang sedang diam, tiba-tiba menanyakan, apa Leping merasa puas dengan keterampilan kartu miliknya tadi di arena. Leping seketika kebingungan, karena dia tidak tahu maksud dari pertanyaan Evel. Melihat hal itu, Evo malah mengira kalau Leping sebenarnya tidak ingin membahas hal tersebut. Oleh karena itu, dia memohon kepada Leping untuk terus terang, dengan mengatakan, bahwa dirinya tahu ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Evel dengan benar. Saat Leping mengatakan dia tidak punya apa-apa yang harus dikomentari tentang keterampilan kartunya Evel, dan dia tidak menyangka kartunya akan digunakan seperti itu, Evo seketika merasa ketakutan, karena dia mengira, Leping mengatakan hal itu karena dia tidak puas dengan semua yang telah dirinya dan putrinya lakukan selama ini. Oleh karena itu, dia dan Evel langsung meminta maaf. Namun, Leping malah terkejut mereka meminta maaf. Dia kemudian mengatakan, jika Evo dan Evel memainkan kartu seperti yang telah mereka lakukan sekarang, hal itu sudah sangat bagus karena mungkin saja akan ada banyak orang yang dapat mengikuti jejak mereka berdua. Perkataannya membuat Evo dan Evel merasa senang, oleh karena itu, mereka berdua berencana merekrut lebih banyak orang dalam guild mereka untuk meneruskan metode pertarungan kartu. Di sisi lain, Tagore Severus yang sedang memperhatikan Leping dan Elizabeth secara diam-diam, tiba-tiba berkata, "Ini sangat menarik." Dia berkata seperti itu, karena dengan menggunakan cermin sihir yang dapat melihat semua sihir yang dimiliki oleh makhluk hidup, dia dapat melihat bahwa Elizabeth sebenarnya memiliki sihir yang sangat menakutkan dan mendominasi, sedangkan untuk Leping, dia tidak melihat ataupun merasakan sihir darinya. Oleh karena hal itu, dia sangat yakin kalau Leping sebenarnya sedang menyembunyikan sihirnya. Tiba-tiba saja, Elizabeth langsung menatapnya dengan serius, karena dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Menyadari hal itu, Tagore Severus mulai merasa ketakutan, karena dia merasakan rasa penindasan yang sangat kuat menekan seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu, dia berpikir bahwa Elizabeth tahu apa yang sedang dia lakukan, tapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran, kenapa Elizabeth bisa mengetahuinya, sedangkan dia hanya menggunakan cermin sihir yang telah dia modif untuk mengamatinya. Pada saat itu, Elizabeth yang sedang menatap Tagore Severus dengan serius, tiba-tiba memberitahu Leping, bahwa dirinya ingin membunuh seseorang. Mendengar perkataannya, Leping tahu bahwa Elizabeth sangat serius dengan perkataannya. Tidak diam saja, Leping langsung memberikannya puding agar dia dapat melupakan apa yang sedang dia rencanakan. Seperti yang ia pikirkan, Elizabeth langsung menerima puding tersebut dan melupakan apa yang ingin dia lakukan. Setelah itu, Tetua Bali tiba-tiba meminta mereka untuk kembali ke topik utama. Dia kemudian menjelaskan,
dia mengadakan kompetisi guild karena dia ingin mengumpulkan guild-guild kuat untuk membentuk aliansi, yang dengan tegas mengepung dan menekan Serikat Kegelapan. Pada saat itu, Ash langsung menunjukkan sesuatu yang ia bawa. Ternyata, itu adalah Dark Gear, yang telah mereka kumpulkan dari setiap tubuh peserta menggunakan pedang pemurnian dari babak penyisihan hingga babak final, ditambah dengan yang ada di dalam tubuhnya Gaola. Peserta dari Guild Giant Bear totalnya ada 30. Leping yang belum mengetahui apa-apa tentang Dark Bear, meminta mereka untuk menjelaskannya. Evo menjelaskan, selama seseorang telah menerima kekuatan dari Serikat Kegelapan, Dark Gear akan tumbuh di tubuh orang tersebut. Tidak hanya itu, dia juga tahu bahwa semua apostle memiliki Dark Bear di tubuhnya. Mengingat semua peserta sebelumnya telah diperiksa dengan pedang pemurnian sebelum mengikuti kompetisi, Luna yang merasa penasaran bertanya kenapa Gaola bisa lolos sampai babak final. Menurut Ana, hal itu bisa terjadi karena mungkin saja Serikat Kegelapan telah melakukan penelitian untuk menghindari sihir pemurnian yang ada di pedang pemurnian. Tiba-tiba saja, Tagore Severus mengungkapkan, hanya mereka yang memiliki level penggabungan yang paling rendah yang dapat dideteksi dengan sihir pemurnian, tapi dalam kasus lain, menurutnya, mereka dapat lolos dengan mudah dari sihir pemurnian. Setelah itu, kita dijelaskan, seseorang yang telah menumbuhkan Dark Gear, tapi orang tersebut berada di level penggabungan pertama, level yang paling rendah. Orang itu tidak dapat menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Dark Gear, oleh karena itu, dia bisa berubah menjadi apostle kapan saja. Namun jika orang itu berada di level kedua, dia mampu menahan kekuatan itu, tapi dia tidak bisa mengendalikannya, pada akhirnya dia akan berubah menjadi Great Apostle. Untuk seseorang yang berada di level ketiga, orang tersebut dapat mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya untuk digunakan sesuka hati, sehingga kekuatan orang itu akan meningkat pesat, namun pada akhirnya dia tetap akan menjadi pilar iblis di Serikat Kegelapan. Pada saat ini, Tagore Severus mengungkapkan, apapun perubahannya, orang tersebut bagaimanapun juga harus tetap setia pada seseorang yang telah memberinya kekuatan dan menjadi budak setia Serikat Kegelapan. Mendengar semua penjelasannya, Qin berpikir, semua yang telah terjadi kepadanya waktu di arena hampir membuatnya menjadi budak Serikat Kegelapan. Tagore Severus menatapnya, lalu mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Qin, jika dia benar-benar menjadi budak Serikat Kegelapan, dia mungkin saja akan menjadi pilar iblis. Perkataannya membuat Tetua Bali sadar, bahwa Evo telah menyelamatkan hidupnya, karena sebelumnya dia pernah secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan dari Serikat Kegelapan, namun untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Evo. Evo menyuruhnya untuk tetap bersikap santai, karena bagaimanapun juga, dia dulu adalah anggota Guild Sword Saint, jadi dia setidaknya harus memberikan kontribusi untuk Guild Sword Saint. Pada saat itu, Qin tiba-tiba mengungkapkan, dengan semua yang telah Guild Card lakukan, dia akhirnya sadar bahwa dirinya benar-benar telah kalah pada kompetisi sebelumnya melawan Evel. Mendengar perkataannya, Evel malah berkata, semua yang telah terjadi, alasan utamanya karena Leping. Mengetahui kartu yang Evo dan Evel gunakan sebenarnya adalah kartu yang dibuat oleh Leping, Brian yang merasa penasaran menanyakan dari mana Leping belajar menempa. Dia menanyakan hal tersebut, karena dia menyadari, pedang yang ada di pundaknya Leping bukanlah pedang biasa. Seketika saja, Leping dengan santai mengatakan, tidak ada seseorang yang telah mengajarinya untuk menempa, namun karena rasa bosannya, dia mulai belajar membuat sesuatu sendiri di rumahnya untuk menghabiskan waktunya. Pada saat itu, Luna tiba-tiba mengungkapkan, jika Lord Sword Saint, yaitu pemimpin Guild Sword Saint ada di tempat ini, tidak ada anggota Serikat Kegelapan yang berani membuat kerusuhan di wilayah Guild Sword Saint ini. Mendengar perkataannya, Leping yang menduga Lord Sword Saint adalah seseorang yang memiliki ilmu pedang yang paling kuat, menanyakan di mana dia berada sekarang. Mengetahui keberadaan Lord Sword Saint pada saat ini sedang dirahasiakan, Evo meminta maaf sebab dia tidak bisa mengatakannya, karena bagaimanapun juga, dia bukan lagi anggota Sword Saint. Mendengar pembicaraan di antara mereka berdua, Tetua Bali menyuruh Evo untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa dirahasiakan lebih lama lagi. Karena dia tahu, masalah ini sebenarnya sudah mulai menyebar di seluruh dunia. Tagore Severus yang telah mengetahui masalah itu, tiba-tiba berkata, setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Tetua Axe, salah satu tetua Guild Sword Saint, Lord Sword Saint tidak diam saja, dia mulai melakukan pengejaran kepada tetua tersebut, tapi pada saat ini, keberadaan Lord Sword Saint tidak bisa ditemukan. Tagore Severus juga menduga,
karena alasan itulah Serikat Kegelapan berani memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang wilayah Sword Saint ini. Tetua Bali dengan serius membenarkan perkataannya. Dia juga memberitahu mereka, terakhir kali Lord Sword Saint mengirimkan informasi tentang keberadaannya adalah setengah tahun lalu, waktu dia berada di lembah raksasa. Oleh karena hal itulah, Qin memutuskan untuk pergi ke lembah tersebut untuk mencari Lord Sword Saint. Namun sayangnya, Lord Sword Saint pada saat itu tidak lagi berada di tempat tersebut. Tapi menurut Luna, dengan level kekuatan yang dimiliki oleh Lord Sword Saint yang berada di level Sovereign tingkat 5, akan mudah baginya untuk menangkap Tetua Axe, yang baru saja menerobos ke level Sovereign. Setelah itu, Qin mulai menceritakan perjalanannya menuju lembah raksasa. Setelah dia sampai di lembah tersebut, tidak ada siapapun di tempat itu. Namun kenyataannya, ada sesuatu yang membuatnya terkejut, karena pada saat itu, dia melihat banyak bekas pertarungan yang sangat kuat yang telah menghancurkan seluruh lembah raksasa itu. Pada saat ini, Qin yang masih mengingat dengan jelas kondisi lembah raksasa, mengungkapkan, sungguh tidak bisa dibayangkan betapa mengerikannya pertempuran yang telah terjadi di tempat itu, antara Lord Sword Saint dan Tetua Axe. Tiba-tiba saja, Tetua Bali berkata, bahwa dia tahu, kekuatan Tetua Axe meningkat pesat karena dia telah mendapatkan senjata surgawi tingkat tertinggi, yaitu kapak Evil Burial. Tetua Bali juga mengungkapkan, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kapak tersebut memancarkan kebencian yang sangat mengerikan, dan dia tahu dengan jelas, kekuatan itulah yang telah menutupi kesenjangan kekuatan di antara Tetua Axe yang baru saja menerobos ke level Sovereign, dan Lord Sword Saint yang telah berada di level Sovereign tingkat 5. Mendengar semua yang ia katakan, Brian memberitahu, dia telah memeriksa semua senjata level S yang ditempa oleh kerajaannya, jadi dia menduga, bahwa kapak tersebut merupakan mahakarya milik Serikat Kegelapan. Leping yang masih belum paham dengan semua yang mereka bicarakan, menanyakan siapa Tetua Axe, dan kenapa dia mengkhianati guildnya sendiri, yaitu Guild Sword Saint. Evo menjelaskan, pemimpin Guild Sword Saint adalah Lord Sword Saint. Di bawah Lord Sword Saint ada 5 tetua yang membantunya dalam menangani dari berbagai urusan dan membimbing para murid. Di antaranya adalah Tetua Bali yang ada di sampingnya, tetua yang bertanggung jawab atas semua sumber daya. 4 tetua lainnya adalah Tetua Sword, Tetua Spear, Tetua Shield, dan Tetua Axe. Namun karena Tetua Axe telah mengkhianati Guild Sword Saint dan telah melancarkan pemberontakan, dia berhasil membunuh 2 tetua lainnya dengan brutal, yaitu Tetua Sword dan Tetua Spear. Sementara untuk Tetua Shield, dia mati karena pertempuran melawan pilar iblis dari Serikat Kegelapan. Jadi bisa dikatakan, Tetua Bali satu-satunya sekarang orang yang tersisa, yang memiliki senioritas di Guild Sword Saint. Selama pemberontakan yang dilakukan oleh Tetua Axe, banyak anggota Guild Sword Saint yang saat itu juga mengambil kesempatan untuk mengkhianati guild tersebut. Salah satunya adalah putra Tetua Bali yang paling berharga baginya, yaitu Houghton Taries, manusia kuda yang telah terbunuh di Dungeon Treasure sebelumnya. Perkataannya membuat Leping berpikir dalam hatinya bahwa istrinya Tetua Bali adalah manusia setengah binatang. Pada saat itu, Leping berkata, bahwa dia mengenal putranya. Mendengar perkataannya, Tetua Bali menanyakan bagaimana kondisi putranya sekarang. Leping dengan santai memberitahunya, bahwa putranya telah mati. Tetua Bali yang sudah tidak menganggap Houghton sebagai putranya lagi, tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Setelah itu, dia mengungkapkan, bahwa dirinya ingin membangun aliansi bersama-sama dengan bantuan semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut untuk menekan Serikat Kegelapan. Sebagai perwakilan dari ras Dwarf, Brian menyetujui permintaannya, dan dia berjanji, pihaknya bersedia menyediakan senjata, namun karena kurangnya material untuk membuat senjata rank S dan rank A, dia hanya bisa menyediakan stok yang sedikit untuk kedua senjata setingkat itu. Pada saat itu, Tagore berkata, seperti yang Tetua Bali katakan, Guild Sword Saint saat ini berada di masa tersulitnya, jadi dia menanyakan, kenapa Tetua Bali begitu yakin dengan kekuatan yang dimiliki oleh semua orang yang ada di tempat itu untuk membangun aliansi dengan niat menghancurkan Serikat Kegelapan. Namun, Tetua Bali tidak menghiraukan perkataannya, dan dia malah meminta Evo untuk membubarkan guild card-nya, dan dia berjanji jika Evo bersedia kembali ke Guild Sword Saint, dia akan memberikan posisi wakil pemimpin kepadanya. Akan tetapi, Evo malah langsung menolak tawarannya, karena pada saat ini, dia sudah terlanjur membangun guildnya. Tidak diam saja, Tetua Bali tiba-tiba berkata, jika Evo bersedia menjadi wakil pemimpin Guild Sword Saint, dia akan membuat grup baru di guildnya,
yaitu grup tentang kartu, dan dia menjamin akan memberikan peran baru kepada Eiffel sebagai tetua kartu yang memimpin grup tersebut. Perkataannya membuat Eiffel terkejut, karena menurutnya, dia belum memenuhi syarat untuk mengambil posisi sebagai tetua Guild Sword Saint, karena bagaimanapun juga, jika dia benar-benar menjadi tetua, posisi yang ia dapatkan akan setara dengan posisinya tetua Bali di Guild Sword Saint. Namun, tetua Bali malah menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir, dan dia kembali berjanji, jika hal yang sedang dia rencanakan ini benar-benar terjadi, semua sumber daya milik Guild Sword Saint akan dikelola oleh Evo. Tidak hanya itu, dia juga berjanji akan mematuhi semua perintahnya Evo. Sebelum mengambil keputusan, Evo terlebih dahulu menanyakan pendapatnya Leping. Leping terkejut karena Evo malah meminta pendapatnya, tapi karena dia teringat sebuah pepatah yang ada di kampung halamannya, dia malah memberitahunya dengan berkata, "Ada pepatah di kampung halamanku bahwa bekerja sebagai eksekutif di perusahaan besar jauh lebih mudah daripada memulai bisnis sendiri. Namun, mereka yang memiliki ambisi akan memilih untuk memulai bisnis sendiri. Jadi oleh sebab itu, Leping malah menyuruh Evo untuk mengambil keputusan tergantung pada dirinya sendiri." Akan tetapi, Evo malah salah memahami perkataannya. Dia mengira kalau Leping baru saja mengatakan, jika dirinya memiliki ambisi kecil, Leping akan kecewa kepada dirinya. Oleh karena hal itulah, dia langsung berdiri, dengan tegas menolak semua tawarannya tetua Bali, dengan berkata, "Maaf tetua Bali, aku mendirikan guild sendiri bukan untuk mengejar ketenaran dan kekayaan, tetapi untuk mempromosikan aliran kartu Tuan Leping." Menyadari Evo sangat serius dengan perkataannya, tetua Bali hanya bisa terdiam. Pada saat itu, dia secara diam-diam memperhatikan Leping, namun dia tidak merasakan sihir dari tubuhnya Leping. Oleh sebab itu, dia berpikir, Evo mengatakan Leping yang memberikan kartu dan mengajarinya keterampilan kartu hanyalah sebuah alasan untuk menolak tawarannya ini. Pada saat itu, Leping berpikir, keputusan yang diambil oleh Evo merupakan keputusan yang tepat. Tapi dalam hatinya, dia berencana memanfaatkan Evo untuk memasuki Guild Sword Saint, untuk mempelajari ilmu pedang. Tiba-tiba saja, Evo meminta tetua Bali untuk tidak khawatir, meskipun dia menolak kembali ke Guild Sword Saint, tapi dia akan tetap mendukung Guild Sword Saint sepenuhnya, karena tujuannya dan tujuan Guild Sword Saint sama, yaitu melenyapkan serikat kegelapan. Mendengar perkataannya, tetua Bali mengatakan dia mengerti maksudnya, dan dia juga menjamin akan mengakui berdirinya Guild Card-nya Evo. Pada saat itu, tetua Bali berpikir dalam hatinya, bahwa dia harus pergi ke wilayah selatan untuk mencari tahu dan melihat kekuatan tersembunyi seperti apa yang ada di balik wilayah tersebut. Mengetahui Brian adalah pangeran ras dwarf, tetua Bali menanyakan apa dia bisa menemui yang mulia raja kerajaan ras dwarf, untuk membahas senjata rank S dan rank A, karena kedua senjata tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan kekuatan tempur aliansi mereka secara signifikan. Brian, pangeran kerajaan ras dwarf, berkata bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Mengingat salah satu material yang bernama Grinding Stone, material untuk membuat senjata rank S dan rank A merupakan material yang sangat langka. Namun, ada satu kerajaan ras dwarf yang memiliki material tersebut, yaitu kerajaan Aristotle. Tapi karena kerajaan tersebut menolak untuk bekerja sama, ayahnya mengasingkan diri untuk penelitian. Karena alasan itulah dia tidak bisa menjamin apakah ayahnya bersedia menemui tetua Bali. Setelah itu, tetua Bali menanyakan kepada Tagore Severus, apa pihaknya bersedia merapal mantra penguat untuk semua senjata yang akan diberikan oleh pihaknya Brian. Tagore Severus menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena hal itu merupakan masalah kecil untuk pihaknya. Setelah membahas semuanya, Leping secara tiba-tiba berkata, bahwa dirinya ingin mendaftar. Perkataannya membuat tetua Bali terkejut, karena dia mengira Leping ingin ikut berperang melawan serikat kegelapan. Pada saat itu, Leping langsung menjelaskan, apa yang ia maksud bukanlah hal itu, melainkan dia ingin mendaftar menjadi murid Guild Sword Saint untuk belajar ilmu pedang. Perkataannya malah membuat Evo dan Eiffel terkejut. Mereka bertanya-tanya, kenapa Leping ingin belajar ilmu pedang? Leping menjawab, apa yang ingin ia lakukan sebenarnya bukanlah niatnya, melainkan niatnya Elizabeth. Jadi jika Evo dan Eiffel ingin menanyakan alasannya, Leping menyarankan mereka berdua untuk menanyakan hal tersebut kepada Elizabeth. Saat mereka berdua menatap Elizabeth yang sedang menikmati pudingnya, mereka berdua seketika merasa ketakutan sambil mengungkapkan bahwa mereka tidak berani. Tiba-tiba saja, tetua Bali berkata, bahwa dirinya bersedia mengizinkan Leping untuk menjadi murid Guild Sword Saint,
Tapi sebelum itu, dia harus mengetahui level sihirnya Leping terlebih dahulu. Dia harus mengetahui hal itu bukan karena tanpa alasan. Ilmu pedang ada berbagai macam, jadi untuk mencari tahu ilmu pedang seperti apa yang cocok untuk Leping, dia harus mengetahui level sihirnya. Leping dengan santai memberitahunya, bahwa dia sebelumnya pernah menguji level sihirnya, namun sayangnya, dia tidak memiliki sihir sama sekali. Mendengar perkataannya, Ash terkejut. Dia kemudian menjelaskan, jika Leping ingin belajar sihir dari tetua Bali, dia harus mempunyai sihir. Leping yang tidak tahu apa-apa mengenai ilmu pedang, menanyakan apa tidak ada ilmu pedang yang tidak membutuhkan ilmu sihir untuk dipelajari. Tetua Bali menjawab, tentu saja ada, dan ilmu pedang itu sangat kuat. Namun sayangnya, ilmu pedang itu hanya diketahui oleh pemimpin guildnya, yaitu Lord Sword Saint. Jadi untuk mempelajari ilmu pedang tersebut, Leping harus mencarinya terlebih dahulu. Evo yang ada di sampingnya, membenarkan perkataannya, dan dia sangat yakin, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk mengajari Leping adalah Lord Sword Saint itu sendiri. Mendengar perkataannya, Leping merasa sedih, karena dia tahu, akan sulit baginya untuk menemukan Lord Sword Saint. Tiba-tiba saja, Tagore Severus mengeluarkan buku sihirnya. Dia kemudian mulai menulis mantra sihir di buku tersebut. Setelah itu, dia menerbangkan mantra sihir yang telah dia tulis. Lalu memberikannya kepada Leping, sambil berkata, bahwa itu adalah mantra pedang, dan dia berpikir, mantra tersebut bisa membantu Leping di masa depan. Setelah Leping menerima mantra pedang itu, secara kebetulan puding yang Elizabeth makan sudah habis. Menyadari hal itu, Leping langsung menunjukkannya kepada Elizabeth. Namun tanpa diduga, Elizabeth tiba-tiba berkata, bahwa dia ingin melanjutkan apa yang ingin ia lakukan sebelumnya. Pada saat itu, Tagore Severus tiba-tiba mati dengan cara meledak. Jelas, hal itu membuat mereka semua yang ada di tempat tersebut terkejut. Sementara itu, di suatu tempat yang sangat jauh, terlihat Lord Sword Saint, pemimpin Guild Sword Saint yang bernama Cici Saugus yang secara terus-menerus mengejar Tetua Axe. Tetua Axe yang telah bosan melarikan diri terus-menerus, memutuskan untuk berhenti. Pada saat itu, Cici langsung melancarkan serangan. Meskipun serangannya terlihat kecil, tapi serangannya memiliki tingkat kehancuran yang sangat tinggi. Namun tanpa diduga, Tetua Axe dapat dengan mudah memantulkan kembali serangan tersebut kepada Cici menggunakan kapak yang dia dapatkan dari Serikat Kegelapan. Saat Cici sedang menghindari serangannya itu sendiri, Tetua Axe tiba-tiba berkata, jika dia telah menyatu sepenuhnya dengan kapak Evil Burialnya, Cici bukan lagi ancaman bagi dirinya. Jika hal itu sudah terjadi, dia berjanji akan membalikkan keadaan, dengan cara memburu Cici secara terus-menerus. Cici tidak menghiraukan perkataannya, dan dia malah meminta Tetua Axe untuk bertobat sebelum kapak tersebut mengendalikannya sepenuhnya. Mendengar perkataannya, Tetua Axe berkata, merupakan sebuah kehormatan yang besar untuk dirinya jika dia kehilangan dirinya sendiri, karena dengan terjadinya hal tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Pada saat itu, dia secara tidak terduga mulai dikendalikan oleh kapak Evil Burialnya. Setelah proses yang begitu cepat, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi wujud wanita.